Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus. Kau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Segera Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, apabila pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kita karena penyertaan Tuhan dari hari lepas hari. Tetapi sebelum kita akan mengawali ibadah kita akan simak seputar berita Smyrna. Selamat datang di ibadah raya Smyrna yang ke-293 Minggu tanggal 23 Mei 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing. Dan silahkan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Sekolah minggu dilaksanakan setelah ibadah minggu dimulai pukul 9.45 untuk kelas dewasa, pukul 10 untuk kelas remaja, dan pukul 9.30 untuk kelas pratama dan indria. Silahkan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Keluarga besar Smyrna turut berduka atas dipanggilnya Bapak Edwin Yonatan pada hari Minggu kemarin tanggal 16 Mei 2021. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dari Tuhan. Prima pada hari ini juga akan mengadakan persekutuan nanti sore jam 18.30 pada pembawa acara Bapak Thomas dan pemain musik Bapak Niko, pembawa renungan Pendeta Petrus Mugiharjo. Silahkan para prima untuk hadir nanti sore di BSB untuk mengikuti persekutuan. Laporan kegiatan ibadah 9 Mei hadir 101 orang. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus 95 orang. Jam doa 12 Mei 32 orang. Sekolah minggu 9 Mei 32 orang dan kelas baptisan 2 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Anggoro Beni Kristanto pada tanggal 24 Mei, Saudari Marcella Agnikova Sahrani 24 Mei, Saudara Mansi Eka Aulele pada tanggal 25 Mei, Ibu Rosita Dewi pada tanggal 27 Mei, anak Eklesia Saron Perwira Hadi pada tanggal 29 Mei, dan Saudari Diantri Wahyuni pada 29 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian
seputar berita Smyrna, kita akan memasuki ibadah kita dan kita ambil saat teduh kita. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kebenaran, di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan Tuhan dari hari lepas hari, terkhusus di pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memuliakan dan juga memuji Engkau. Sekiranya Tuhan, Engkau memberkati kami meskipun kami tidak bersama-sama di satu tempat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada awal hingga akhirnya nanti, sehingga ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang kami hantarkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini dengan sukacita karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kita percaya bahwa Dia selalu menyertai kita. Kita angkat satu pujian, Aku Jalan Kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory glory haleluya. Glory haleluya. Glory
Di dalam Yesus kita ada keselamatan. Dan di pagi hari ini kita akan memanjatkan doa, ucapan syukur dan harapan kita melalui doa syafaat. Tetapi untuk mempersiapkan hati kita di dalam doa syafaat, kita angkat satu pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku ya Tuhan untuk merendahkan diri. Kita nyanyikan sekali lagi. Pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Untuk doa syafaat, saya persilahkan Pendeta Petrus Mugiarjo. Mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar Bapa kami dalam surga, kesempatan yang baik dan indah pada pagi ini, kami bersama-sama datang kepadamu menaikkan syukur kami, pujian dan pengharapan kami kepada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang penuh dengan berkat Tuhan dan juga penuh dengan keindahan dalam kehidupan kami sekalian. Ampunilah ya Tuhan atas semua dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah atas pengampunan-Mu pada pagi ini kami diperkenan Tuhan untuk datang kepadamu dan menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan kasih karunia-Mu ketika kami boleh tinggal di negeri yang Tuhan percayakan kepada kami, negeri Indonesia yang penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kebahagiaan,
dan bahkan penuh dengan rencana-rencana baik atas hari depan kami. Biarlah kami boleh tinggal dan menikmati di negeri ini dengan sesungguhnya menikmati berkat-berkat yang Tuhan curahkan ke dalam negeri kami ini. Bapa di surga, kami menyadari akan semua keterbatasan kami sebagai insan, sebagai manusia yang penuh dengan ketidakberdayaan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang sesungguhnya adil, makmur, yang sesungguhnya subur, kaya raya, tetapi oleh karena beberapa kesalahan-kesalahan yang kami buat menjadikan tanah air kami bukan lagi menjadi tanah air yang kadangkala tidak nyaman kami tinggali. Oleh sebab itu kami ingin menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu sepenuhnya. Pimpinlah dan berkatilah para pemimpin kami, supaya mereka boleh menjadi pemimpin kami yang baik, mengabdi kepada bangsa dan negara ini, dan juga bagi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Berkatilah supaya mereka menjadi pemimpin yang seadil-adilnya dan yang sejujur-jujurnya, yang membawa kami semuanya kepada suatu kehidupan berbangsa, bernegara, dan sungguh-sungguh kami menikmati kekayaan alam Indonesia ini dengan penuh dengan kebanggaan. Bapa di surga, di tengah-tengah perjuangan kami untuk tetap menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam ancaman. Ancaman dari berbagai macam kelompok-kelompok bersenjata, terorisme yang ada. Kami mau menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan turut mengendalikan segala sesuatunya, memakai aparat kami, memakai pihak-pihak terkait, supaya segala macam upaya yang ingin meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia akan Tuhan sadarkan dengan cara Tuhan, dan bahkan Tuhan memampukan aparat kami untuk mengatasi segala sesuatunya. Berkatilah juga bangsa kami ketika menghadapi masa pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung di negeri kami. Bahkan munculnya varian-varian baru COVID-19. Bapa, kami sungguh mau berserah diri kepada Tuhan. Kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas, tetapi kami bersyukur punya Tuhan yang tidak terbatas, yang pasti mampu mengatasi segala sesuatunya dan mengembalikan bangsa dan negara kami dalam situasi baik dan dengan penuh sukacita dan bahagia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami bersyukur buat gabungan Gereja Baptis Indonesia yang terus berjuang sampai hari ini untuk menyelesaikan masa periodenya bagi pengurus di BPN, BPD, yayasan dan lembaga-lembaga. Berkatilah supaya waktu yang masih ada akan digunakan sebaik-baiknya, dan kami boleh mengakhiri masa periode ini dengan panen raya yang Tuhan sediakan buat kami sekalian. Berkatilah saat kami mempersiapkan diri mengikuti musyawarah besar, kiranya saat-saat musyawarah besar terjadi, sungguh-sungguh kami bisa mendapatkan keputusan-keputusan, ketetapan, kesepakatan untuk kemajuan-kemajuan bersama keluarga besar gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik di BPN, di BPD, di yayasan, di lembaga, bahkan di gereja-gereja Baptis Indonesia dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan sepenuhnya gabungan Gereja Baptis Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Akhirnya kami menyerahkan keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Kami bersyukur oleh karena Tuhan terus memberkati kami, sehingga pelayanan yang terjadi di Smyrna boleh berlangsung sampai hari ini, meskipun ada berbagai macam keterbatasan yang terjadi. Berkatilah peraga-peraga, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang dengan setia melayani Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, kesehatian, kesatuan, dan semangat yang tinggi untuk bisa melayani Tuhan sebaik-baiknya. Akhirnya seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna akan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Bapa, kami mengatakan Ibu Gresa yang baru saja berduka, berkatilah dengan kasih setia Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan.
kekuatan yang sejati, sehingga Ibu Gresa boleh menerima segala sesuatunya dengan rasa ikhlas dan bahkan ada luapan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga Smyrna dimanapun berada dengan kekuatan, kesehatan, kesuksesan dan juga perlindungan dari COVID-19. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau mendengarkan syafaat kami pada pagi hari ini. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mengucap syukur dan selalu mengucap syukur, itulah yang harus kita lakukan karena Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan kita. Dan di tengah-tengah ibadah kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan dan juga mau mengembalikan persepuluhan kita. Maka dari itu, di pagi hari ini kembali kita akan menundukkan kepala, kita akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami akan mengembalikan persepuluhan dan juga akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk menghantarkan persembahan kita, ada bacaan ayat di 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab itu, jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan di kesempatan pagi hari ini pula, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya dengan tema waspada ajaran sesat. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Kaulah Harapan. Dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang ku pandang wajah-Mu dan berseru, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. kami menyadari Tuhan sebagai anak-Mu yang tidak punya kekuatan tanpa kasih dan pertolongan-Mu. Bukan dengan kekuatan
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan di dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Untuk firman Tuhan, saya persilahkan Pendeta Petrus Mugiharjo. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, dikala kami membuka hati dan hidup kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kami meyakini bahwa firman-Mu akan memberkati kami sekalian. Oleh sebab itu hamba-Mu mohon hikmat-Mu supaya hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai yang ke-20. Mari kita perhatikan firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan hari ini akan
kita dengar bersama-sama berkaitan dengan kewaspadaan kita terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Kewaspadaan kita terhadap ajaran-ajaran palsu. Kewaspadaan kita sebagai orang percaya terhadap semua pengajaran yang tidak berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 15-20 diawali dengan kata waspadalah. Garis bawahi di sana bahwa kehidupan kita sebagai seorang percaya harus menaruh kewaspadaan. Waspada apa? Waspada akan adanya domba yang disamarkan atau serigala yang menyamar seperti domba. Yang semestinya dia bukan domba tetapi dia adalah serigala yang begitu buas. Nah, dari kondisi seperti itu kemudian firman Tuhan di ayat yang ke-16 dinyatakan di sana, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apakah itu domba, apakah itu serigala, akan kelihatan dari gerak-geriknya, akan kelihatan dari aumnya, akan kelihatan dari suaranya. Yang pasti kita akan waspada terhadap semua isi pengajarannya. Dan kita mesti harus bisa membedakan apakah itu ajaran domba atau ajaran serigala yang begitu buas. Kemudian dilanjutkan dengan pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Kalau itu domba, kalau itu pengajaran benar, pasti menghasilkan ajaran-ajaran yang benar. Tetapi kalau itu dari pengajar yang sesat, pasti juga akan menghasilkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik mesti menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Dan di sana digarisbawahi bahwa pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik pasti ditebang lalu dibuang ke dalam api. Pengajar-pengajar sesat, domba yang ternyata serigala, pasti akan dimusnahkan, pasti akan disingkirkan. Di sana digambarkan dengan pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu saya kasih, kata waspada berasal dari kata proseko yang artinya adalah memperhatikan. Tidak hanya memperhatikan tapi juga berjaga-jaga. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi berbagai macam informasi yang mengarah kepada sebuah pengajaran kehidupan kita, pengajaran iman, pengajaran dalam kita menghadapi berbagai macam kesulitan dan permasalahan. Waspadalah artinya perhatikanlah pengajaran itu. Tidak hanya perhatikanlah, tetapi juga berjaga-jagalah atas pengajaran yang kita dengar. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini sesungguhnya akan mendorong kepada kita sekalian supaya kita waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nanti ada guru-guru palsu, ada pengajar-pengajar sesat, bahkan nanti ada hamba-hamba Tuhan palsu yang sesungguhnya mereka menyamar seperti domba, namun sesungguhnya dia adalah serigala yang begitu buas. Akan selalu ada, saya katakan, akan selalu ada mereka yang mengaku sebagai pengajar-pengajar, guru-guru, tetapi mereka palsu dan mereka sesat, bahkan mereka akan muncul sebagai seorang hamba Tuhan dalam tanda kutip yang sulit dibedakan. Yang sungguhnya mereka adalah musang yang berbulu domba. Sulit dibedakan antara gandum dan juga ilalang. Oleh sebab itu firman Tuhan jelas mengatakan waspadalah. Berhati-hatilah. Telitilah dengan seksama. Nanti katakan ujilah pengajaran-pengajaran itu. Supaya kita tidak terjebak dan kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan, mengikuti ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, apakah pengajaran itu sudah ada sejak zaman dulu? Mari kita lihat bersama-sama. Nabi-nabi palsu dalam perjanjian lama, atau pengajar-pengajar sesat, ajaran-ajaran sesat yang ada dalam perjanjian lama. Kita perhatikan di Yeremia pasal 23 ayat yang ke-16. Yeremia 23 ayat 16, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam berkata, janganlah dengarkan perkataan para nabi
yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bahkan apa yang datang bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Wah, ngeri saudara. Ternyata pengajar-pengajar sesat sudah ada sejak zaman dulu. Nabi-nabi palsu sudah ada pada zaman dulu. Nabi-nabi palsu sudah mulai mengajarkan sesuatu yang tidak berdasarkan dengan firman Tuhan, tetapi dia berkata ini dari Tuhan. Ngeri ya? Mereka berkata bahwa ini ada penglihatan-penglihatan baru. Saya bermimpi, saya ada pemahaman yang Tuhan titipkan kepada saya, yang Tuhan pesankan kepada saya, dan saya sekarang sampaikan kepada Anda. Mereka berkata bahwa ada penglihatan meskipun itu merupakan rekayasa mereka sendiri, yang sama sekali di sana dikatakan bukan datang dari Tuhan. Lalu apa nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia? Janganlah dengarkan mereka. Jangan dengarkan mereka. Mendengarkan saja tidak boleh. Apalagi mengikutinya, melakukannya. Apa yang mereka ajarkan yang sama sekali tidak diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Yeremia menjelaskan bahwa nabi palsu itu ada sejak zaman dia. Mereka hanya mengungkapkan penglihatan rekayasa hatinya, bukan datang dari Tuhan. Mengelabui dengan mengatakan bahwa ia mendapatkan mimpi, dia mendapatkan penglihatan yang sesungguhnya mereka tidak mendapatkan dari Tuhan. Mereka berkata seperti itu supaya orang mempercayainya. Mereka berkata seperti itu supaya orang mengikutinya. Kalau dia sudah menyebut nama Tuhan, bahwa saya datang atas nama Tuhan, saya datang mendapatkan penglihatan dari Tuhan, saya datang mendengarkan suara dari Tuhan. Yang sesungguhnya bukan, hanya bertujuan supaya orang-orang mau mengikuti ajarannya. Yang pada dasarnya adalah rekayasa mereka sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjauhkan orang-orang percaya dari Tuhan. Tujuannya adalah supaya orang-orang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Di mana ada nabi benar, di situ ada nabi palsu. Di mana ada pengajar-pengajar benar, di situ ada pengajar-pengajar palsu. Yeskiel pasal yang ke-22 ayat yang ke-28 berkata, dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Berani sekali mereka mencatut nama Tuhan. Berani sekali mereka membawa-bawa nama Tuhan untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran palsunya, untuk mengajarkan pengajaran sesatnya dengan mengatasnamakan Tuhan supaya orang-orang yang mendengarkannya percaya atas pengajarannya dan mengikuti pengajarannya. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita waspada dengan pengajaran itu. Acap kali orang berkata kepada kita bahwa Tuhan berpesan kepada saya, Tuhan membisikkan sesuatu kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Anda harus melakukan ini, Anda harus berbuat ini, Anda harus melakukan itu, Anda harus berbuat itu. Padahal dikatakan di sana sama sekali Tuhan tidak berbicara demikian. Oleh sebab itu perlu kewaspadaan. Oleh karena kepalsuan ajarannya mengancam kehidupan umat Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Nabi palsu dalam perjanjian baru. 2 Korintus pasal 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Kalau tadi pengajaran sesat itu muncul dari nabi-nabi palsu, pengajaran sesat itu muncul dari orang yang merasa menjadi utusan Tuhan. Lalu di perjanjian baru jelas di sana dikatakan
pengajar-pengajar sesat itu adalah rasul-rasul palsu. Wah, ada ya. Ada rasul-rasul yang palsu. Ada pekerja-pekerja curang. Ada pelayan-pelayan curang. Ada pelayan-pelayan palsu. Ada hamba-hamba Tuhan palsu yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, yang menyamar sebagai pelayan-pelayan Kristus. Dan sebab itu ini menjadi sebuah jawaban bagi kita sekalian. Mengapa ada orang-orang Kristen, dalam tanda kutip, meninggalkan imannya? Mengapa ada hamba-hamba Tuhan, dalam tanda kutip juga, yang sekarang menjadi hamba yang lain? Mereka menjadi pengajar iman lain, pengajar dari sebuah keyakinan yang lain. Mengapa bisa terjadi? Jelas nanti dikatakan, hati-hati sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Mereka adalah pekerja-pekerja curang. Mereka adalah pelayan-pelayan palsu yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hati-hati. Lebih ngeri lagi, Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tadi muncul sebagai rasul-rasul palsu, tadi muncul sebagai pekerja-pekerja palsu. Ngeri sekali sekarang muncul sebagai Mesias-Mesias palsu. Muncul sebagai penyelamat-penyelamat palsu. Bahkan mereka mengadakan mujizat, mereka mengadakan tanda-tanda yang luar biasa. Mereka bisa saja berkata orang yang sakit sembuh. Mereka bisa saja orang yang sedang dalam pergumulan dibebaskan dari pergumulannya. Mereka sedang dalam kesulitan dientaskan dari kesulitannya. Namun ternyata mereka adalah Mesias-Mesias palsu. Mereka adalah penyelamat-penyelamat palsu yang akan menyesatkan orang-orang pilihan, yang akan menyesatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam ayat ini ya, pasal 24 ayat 24 di kitab Matius yang berkata tentang Mesias palsu, mungkin lebih kita pahami sebagai penyelamat-penyelamat palsu. Hati-hati saudara. Penyelamat-penyelamat palsu mungkin akan menyelamatkan dari kesakitan Anda, dari sakit penyakit Anda, dari pergumulan Anda, dari kesulitan ekonomi Anda, dari berbagai macam persoalan yang ada dalam kehidupan Anda sekalian. Dan mungkin saja dia bisa menyelamatkan itu, tetapi dengan syarat adalah tinggalkan iman kepada Yesus Kristus. Hati-hati, penyelamat palsu. Lalu Petrus memberikan nasihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Wah, begitu luar biasanya iblis memakai mereka untuk menyerang orang-orang percaya. Menyamar sebagai domba yang sesungguhnya serigala. Menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Menyamar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Menyamar sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan juga menyamar sebagai guru-guru palsu. Pengajaran mereka akan mendatangkan kebingungan atas orang-orang percaya yang mungkin kurang pemahaman dalam kebenaran firman Tuhan. Guru-guru palsu akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Penguasa yang telah
menebus kehidupan dosa manusia pun mulai dihujat dan mulai ditolak. Artinya kalau mereka menyangkal penguasa yang telah menebus, mereka menyangkal akan kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau mereka menyangkal akan kekuasaan Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menyangkal firman-Nya, mereka akan menyangkal pengajarannya, dan mereka akan menyangkal kuat kuasanya. Tetapi apa yang mereka alami kemudian? Karena mereka menghujat jalan kebenaran, mereka hanya mencari keuntungan atas diri kita. Firman Tuhan katakan, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Hukuman sudah ada bagi mereka. Hukuman sudah disiapkan untuk mesias-mesias palsu, untuk pengajar-pengajar palsu, untuk guru-guru sesat, untuk pengajar-pengajar sesat, bahwa mereka akan menerima kebinasaan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, apakah kita akan mengikuti guru-guru yang menuju kepada kebinasaan? Apakah kita akan mengikuti kepada pengajar-pengajar yang membawa kepada kebinasaan? Mungkin akan menerima sesuatu yang membahagiakan, tetapi sifatnya hanya sesaat, yang ujungnya adalah kebinasaan. Oleh sebab itu, waspada dan ujilah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, dan ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti-Kristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Hati-hati saudara. Ajaran akan tersebar kemana-mana. Pengajaran sesat akan muncul di mana-mana. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan akan tersebar kemana-mana. Firman Tuhan mengatakan, ujilah pengajaran itu. Ujilah ajaran-ajaran itu. Caranya menguji bagaimana? Apakah firman Tuhan berkata seperti yang mereka ajarkan? Apakah firman Tuhan berkehendak seperti yang mereka maksudkan? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah yang tidak baik akan menghasilkan, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Pengajaran yang sesat akan menghasilkan penyesatan juga. Pengajar yang tidak benar akan menghasilkan sikap tanduk hidup yang tidak benar juga. Oleh sebab itu, lihatlah moral hidupnya dari orang yang memberikan pengajaran. Apakah dia punya moral yang baik? Apakah dia punya iman yang benar di hadapan Tuhan? Dan apakah dia juga menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka? Pengajaran akan selalu ada, tersebar kemana-mana. Bahkan kita pernah menerimanya. Mungkin ada di sekitar kita. Mungkin berasal dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin berasal dari sahabat-sahabat kita. Mungkin berasal dari orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ujilah pengajaran itu. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Bapak Ibu yang saya kasihi, sekali lagi, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Waspadalah dengan pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita. Bisa berkedok tradisi, bisa berkedok kemanusiaan, bisa berkedok ketuhanan, dan bisa berkedok apa saja, pertolongan, bantuan, dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah ingin memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita orang-orang percaya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Supaya kita orang-orang percaya tidak lagi bergantung kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan bahkan mengikuti ajaran-ajaran mereka. Pengajar sesat akhirnya akan nampak dalam sikap dan perkataannya. Pengajar-pengajar sesat akhirnya akan menuai kebinasaan yang sudah Tuhan sediakan atas mereka sekalian. Tetaplah waspada, berhati-hatilah,
tetap pada pengajaran yang benar, yaitu firman Tuhan, Alkitab yang kita cintai. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena firman-Mu jelas mendorong kepada kami sekalian agar kami waspada terhadap semua pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kami. Apakah itu benar, apakah itu sesat. Biarlah firman Tuhan yang akan mendasarinya. Dan kami boleh mengujinya melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu berikan kepada kami hikmat, supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Sehingga kami boleh menguji setiap pengajaran yang ada di sekitar kami. Supaya kami tidak terjebak dengan pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat yang kelihatannya itu menguntungkan dalam kehidupan kami secara lahiriah. Tetapi merugikan kami dalam kehidupan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, kiranya akan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang sesungguhnya mengungkapkan pada kita sekalian bahwa kita punya keterbatasan untuk bisa menanggapi, meresponi segala pengajaran yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, biar lagu ini menjadi ungkapan hati kita bahwa kita butuh bimbingan dan penyertaan Tuhan. Bimbinglah daku. Kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita, penyerahan diri kita, bahwa kita membutuhkan pertolongan dan bimbingan Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus. Berbagai macam kesulitan ada dalam kehidupan kita, dan berbagai macam pandangan akan muncul kepada kita supaya kita bisa meresponi berbagai macam kesulitan itu. Mari kita mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sumur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus
kita dan kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami menaikkan puji dan syukur kami. Oleh karena ibadah kami pada hari ini boleh berlangsung dengan baik, kami mau hanya persembahkan kepada Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Ampunilah ya Tuhan kalau ada sikap hati kami yang tidak berkenan kepada Tuhan di sepanjang kami beribadah, sehingga berkat-Mu boleh kami terima penuh dan utuh pada hari ini. Biarlah kami mengakhiri dengan sukacita, dengan membuka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, bukalah hati dan hidup-Mu, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Nya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus, akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati.